Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang bisa bertemu dengan kalian semua pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofi Herawati, mahasiswa Universitas Terbuka Bandung. Kepada Bapak Ibu dosen pembimbing Universitas Terbuka di Bandung yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai COVID-19. Untuk video lebih lengkapnya, teman-teman semua bisa menyimak video yang sudah saya buat berikut ini. Pada slide pertama, kita akan membahas mengenai COVID-19 atau Corona. Semua pasti mengetahui apa itu COVID atau coronavirus. Penyakit COVID adalah penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Dan apakah penyakit itu menular? Penyakit COVID-19 tentunya menular kepada manusia maupun hewan. Penularan ini terjadi melalui percikan air dari saluran pernapasan yang dihasilkan oleh kita pada saat kita batuk atau bersin. Bagi orang yang sedang sakit dan memiliki daya tubuh yang lemah, sangat rentan terpapar COVID-19 ini. Bagi seluruh masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Lalu apa penyebab COVID-19 saat ini? Sampai saat ini belum diketahui pasti apa penyebab coronavirus tersebut. Tetapi banyak yang beranggapan bahwa coronavirus disebarkan oleh hewan serta mampu menjangkit kepada manusia. Sudah kita ketahui pertama kali adanya coronavirus berasal dari kota Wuhan di negara Cina pada bulan Desember 2019. Adanya COVID-19 dilaporkan pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 di kota Depok, Jawa Barat. Bapak Presiden Jokowi mengumumkan adanya 2 pasien coronavirus di Indonesia, yaitu seorang ibu dan anaknya. Keduanya terinfeksi corona dari warga asal Jepang yang sempat datang ke Indonesia pada bulan Februari 2020. Sontak berita tersebut menghebohkan publik pada saat itu juga, dan setelah itu terjadilah lonjakan kasus beberapa waktu kemudian. Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia ini membuat rumah sakit semakin penuh dan meningkatnya angka kematian di Indonesia. Serta dokter pun menyarankan bagi orang yang memiliki gejala ringan untuk isolasi mandiri di rumah hingga kondisi tubuh stabil. Adapun gejala-gejala yang terpapar COVID-19. Di sini ada 4 tingkatan gejala yang saya akan bahas. Pertama, tanpa gejala. Kebanyakan dari masyarakat tidak menyadari bahwa dirinya terkena COVID-19 karena tidak ada suatu gejala. Untuk memastikan, kita bisa datang ke rumah sakit untuk melakukan swab atau tes PCR agar kita tahu terkena atau tidaknya COVID-19 pada diri kita sendiri. Meskipun kita selalu merasa sehat, tetap kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan agar berkurangnya peningkatan kasus corona di Indonesia ini. Dan gejala yang kedua adalah gejala ringan. Biasanya orang yang menderita gejala ringan ini tidak disertai dengan sesak napas dan gangguan pernapasan. Biasanya gejala ini seperti demam, batuk, muntah, mual, sakit kepala, diare, tidak bisa mencium bau, dan tidak bisa merasakan makanan apapun. Untuk gejala ringan seperti ini, biasanya dilarang untuk berinteraksi di lingkungan umum, karena khawatir menimbulkan penyebaran COVID-19 semakin banyak. Oleh sebab itu, disarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Yang ketiga adalah gejala sedang. Biasanya gejala ini disertai dengan sesak napas dan napas menjadi cepat. Tentu saja hal ini harus ditangani di rumah sakit agar gejalanya tidak semakin parah. Gejala yang terakhir adalah gejala berat. Gejala ini biasanya orang mengalami gangguan pernapasan, sesak napas, napas menjadi cepat, ketidakmampuan berbicara, kebingungan, sakit dada, komplikasi infeksi, dan gagal napas. Orang yang mengalami gejala seperti ini harus cepat dirujuk ke rumah sakit besar agar mendapatkan penanganan yang serius. Jika pasien telah selesai mendapat perawatan di rumah sakit, maka tetap harus dipantau oleh petugas rumah sakit selama 7 hari berturut-turut, sehingga kondisinya pulih, dan tetap harus mematuhi protokol kesehatan agar tidak terkena untuk kedua kalinya. Coronavirus sampai saat ini memiliki beberapa varian ya teman-teman. Varian virus corona diantaranya adalah varian Inggris disebut Alpha, varian Afrika Selatan disebut Beta, varian Brazil disebut Gamma, varian India disebut Delta,
Varian Amerika Serikat disebut Epsilon, varian Brazil disebut Zeta, varian B.1.525 disebut Eta, varian Filipina disebut Theta, varian Amerika Serikat disebut Lota, dan varian India disebut Kappa. Dan itulah beberapa varian virus corona pada saat ini. Pada pembahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak-dampak yang terjadi di Indonesia karena terjadinya COVID-19 ini. Yang pertama, dampak bagi masyarakat. Adanya COVID-19 ini membuat masyarakat satu sama lain saling membatasi diri karena dianjurkannya oleh pemerintah untuk menjaga jarak minimal 1 meter. Tentunya hal ini untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat. Yang kedua, dampak terhadap ekonomi. Banyak di kalangan masyarakat yang saat ini ekonominya menurun karena wabah COVID-19 ini. Di sektor pabrik, industri, penerbangan, pariwisata yang semakin menurun. Serta banyaknya pedagang kaki lima dan restoran yang dibatasi jam buka dari pagi hingga jam 8 malam saja. Dan itu salah satu faktor menurunnya ekonomi di bidang perdagangan. Lalu yang ketiga, dampak bagi pendidikan. Wabah COVID-19 ini sangat berdampak besar pada dunia pendidikan. Contohnya seperti melakukan pembelajaran secara online atau jarak jauh. Hampir semua kegiatan sekolah dilakukan secara online. Dan yang terakhir, dampak pada pekerjaan. Bukan hanya sekolah saja yang melakukan kegiatan secara online, tetapi pekerjaan pun melakukan kegiatan secara online, khususnya pekerja kantor. Seperti rapat, meeting, diskusi dilakukan secara online. Adapun dampak yang paling besar adalah banyaknya para karyawan yang di-PHK karena perusahaan-perusahaan mereka yang semakin menurun. Baiklah teman-teman, kita sudah memasuki pembahasan terakhir mengenai langkah-langkah mencegah terpaparnya COVID-19 yang bisa kita lakukan supaya menurunkan kasus COVID-19 di Indonesia ini. Yang pertama, selalu menggunakan masker di tempat umum. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun setelah melakukan berbagai aktivitas. Yang ketiga, jangan menyentuh wajah sesering mungkin sebelum mencuci tangan. Yang keempat, menggunakan hand sanitizer. Yang kelima, menggunakan siku tangan saat kita batuk atau bersin. Yang keenam, hindari kontak langsung dengan orang lain. Dan yang terakhir, selalu memakan makanan yang bergizi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.